Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Jika saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan di malam hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara untuk menguatkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan yang akan menguatkan iman saudara malam hari ini untuk menaikkan doa-doa saudara adalah dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang ibu kepada dia, di mana ibu ini memiliki satu kondisi yang sangat menyedihkan, karena dia memiliki seorang anak. Dan anak ini sangat menderita karena dia dirasuk oleh setan saudara. Bayangkan bagaimana seorang ibu memandang anaknya yang sering kali mengalami kerasukan. Iblis menyiksa dia begitu menderita. Tentu saja hati ibu ini begitu hancurnya saudara. Dan saat itu dia datang kepada Yesus karena mungkin dia dengar berita tentang Yesus. Dan singkat cerita saudara, akhirnya apa yang terjadi? Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya itu. Dengar saudara, saya percaya setiap kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh ibu ini, di mana dalam masalah yang dia alami, dalam penderitaan yang dia alami, dalam kesedihan yang dia alami, akhirnya Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Adakah saat ini saudara merindukan menghendaki mujizat? Adakah saudara menghendaki kesembuhan, menghendaki berkat-berkat, atau apapun yang sedang saudara inginkan saat ini? Apapun yang saudara sedang rindukan saat ini. Dengar saudara, saya dan saudara bisa mengalami seperti perempuan Kanaan ini, di mana Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Tentu saja saudara akan menjadi satu sukacita yang besar dalam hidup kita ketika Tuhan yang menjamin bahwa jadilah kepada kita seperti yang kita inginkan, seperti yang kita rancangkan, seperti yang kita kehendaki. Nah, bagaimana sehingga perempuan itu, sehingga ibu ini
mengalami mujizat, Allah mengerjakan kepadanya seperti yang dia inginkan, di mana yang paling dia inginkan adalah kesembuhan anaknya, dan Yesus menyembuhkan anaknya, jadilah kepada dia seperti yang dia inginkan. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Sekali lagi ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Yang membuat dia mengalami apa yang dia rindukan, apa yang dia kehendaki adalah karena Allah campur tangan, oleh karena melihat imannya yang besar. Imannya yang besar itulah yang membuat Allah bertindak. Imannya yang besar itulah yang membuat Yesus bertindak. Hari ini kalau saya dan saudara merindukan mujizat dalam hidup kita, mari kita koreksi hidup kita, saudara. Adakah iman yang kuat di dalam diri kita? Adakah iman yang kokoh dalam hidup kita? Karena ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, "Besar imanmu," maka Yesus melakukan seperti yang dia inginkan. Yesus mengerjakan mujizat seperti yang dia rindukan, saudara, karena imannya yang besar. Seberapa besar iman saudara malam hari ini? Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, mari koreksi, saudara. Seberapa besar iman yang saudara miliki saat ini? Karena Allah akan melihat iman saudara, dan dia akan melakukan mujizat sesuai dengan iman saudara. Mungkin saudara bertanya, apa yang menjadi ukuran iman? Apa buktinya iman seseorang kecil atau besar? Kita akan lihat, saudara. Apa yang membuat Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu"? Perkataan itu dikeluarkan oleh Yesus setelah dia melihat dan mendengar perempuan ini, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan perempuan ini sebagai bukti atau gambaran imannya. Di ayat 22 tadi dikatakan, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.'" Yang pertama, orang yang beriman besar adalah orang yang memohon belas kasihan Tuhan. Orang yang beriman besar, dia tahu hanya Yesus sumber belas kasihan, hanya Yesus sumber kasih yang akan menjadi jawaban dalam semua masalah dan persoalannya. Orang yang beriman besar percaya bahwa Yesus penuh kasih dan dia akan menyatakan kasih sayangnya. Allah kita penuh kasih, saudara, dan hari ini pun dia mau menyatakan kasihnya kepada saudara. Kalau saudara sebagai orang beriman, saudara akan mengalami kasih sayang Tuhan yang dahsyat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara bisa menggambarkan iman saudara kepada Tuhan melalui seruan dan permohonan mengharapkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saudara? Itu yang pertama. Bukti iman adalah permohonan atau merindukan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, ayat 25 dikatakan, "Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Saudara, saat dia berseru-seru, "Kasihanilah aku, kasihanilah aku," Yesus sama sekali tidak mendengar dia, saudara. Yesus sama sekali tidak mempedulikan. Bahkan murid-murid Yesus berkata, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, "Kami terganggu, suruh dia pergi." Begitu kira-kira, saudara. Jadi waktu itu Yesus pun tidak mendengar, artinya tidak peduli kepada seruannya. Murid-murid pun marah. Lalu kemudian yang terakhir ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Aku datang kepada orang Israel, bukan kepadamu, hai perempuan Kanaan." Begitulah kira-kira, saudara. Tapi setelah mendengar respon itu, melihat respon itu, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, oleh ibu ini? Tetapi perempuan itu mendekat. Dia malah makin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah dia. Dia malah memberikan penyembahannya kepada Tuhan. Itu artinya, saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita, kalau kita merindukan mujizat, harapkan belas kasihan Tuhan bekerja dan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, dekatkan diri terus, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, semakin mendekatlah kepada Tuhan.
dan kemudian sembah Dia dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, yang terakhir ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, di ayat 26 Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Lihat saudara, pada saat itu Yesus menegaskan kepada dia bahwa roti yang disediakan, artinya mujizat, berkat Tuhan, campur tangan Tuhan, itu disediakan bagi umat Israel dan tidak patut diberikan kepada anjing. Itu hanya sebagai gambaran saudara, bahwa bukan kepadamu ini diperuntukkan. Tetapi perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah Tuhan. Ini menggambarkan kerendahan hati luar biasa saudara. Sudah diabaikan, sudah disuruh pergi, diusir. Sekalipun belum diusir, tetapi reaksi murid-muridnya ingin mengusir dia. Lalu kemudian disebut lagi sebagai anjing, sekalipun sebenarnya pada waktu itu ini bukan penghinaan kepada perempuan itu. Yesus mau hanya menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk perempuan itu. Mujizat, jawaban doa bukan untuk perempuan itu. Itu saja yang mau digambarkan dan ditegaskan oleh Yesus. Namun perempuan itu dengan penuh kerendahan hati berkata, ya Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini gambaran kerendahan hati saudara. Dan mendengar itu Yesus berkata, besar imanmu ibu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi iman perempuan ini saudara terlihat dari penyerahannya kepada Tuhan, di mana dia mengharapkan belas kasihan Tuhan. Terlihat dari ketika ada tantangan dia makin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan terlihat di mana dia penuh dengan kerendahan hati. Saudara, apakah saudara rindu mujizat Tuhan saat ini? Allah pun rindu menyatakan mujizat kepada setiap kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, adakah iman dalam diri kita? Kalau iman kita besar di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa bukti iman saudara? Berserah kepada Tuhan, memohon belas kasihannya. Yang kedua, apa bukti iman? Mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Dia. Dan yang ketiga, apa bukti iman? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, mujizatnya dinyatakan kepada setiap kita. Puji Tuhan saudara, imani firman Tuhan dan percayalah Tuhan menjawab doa saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan datang bersama kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan penuh hormat. Datang kepada Dia dengan penuh iman. Datang kepada Dia dengan ketekunan bahwa Dia pasti menjawab doa-doa kita. Mungkin sampai saat ini saudara sudah berdoa sekian waktu untuk segala pergumulan dan kerinduan saudara. Jangan menyerah saudara. Tetaplah berdoa, tetaplah berseru, tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik yang sedang mendengarkan seruan-seruan saudara. Dia tahu segala pergumulan saudara. Dan Dia pasti akan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan bersama-sama menaikkan segala permohonan doa saudara kepada Tuhan, saya rindu saat ini kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Karena Allah lebih tahu segala yang kita butuhkan, segala yang kita rindukan. Namun Dia tuntut untuk kita berdoa. Yang kita perlukan saat ini adalah perkenanan Tuhan saudara. Jika Allah berkenan kepada kita lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara minta, Allah akan mengerjakannya di dalam kehidupan saudara.
Itu sebabnya naikkan syukur bagi Dia buat kesempatan ini kita bisa berdoa. Naikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Dia buat kebaikannya bagi kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Kasih-Mu besar bagi kami, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Kami naikkan syukur bagi-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan di tempat yang maha tinggi. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Bapa. Kami agungkan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, syukur bagi-Mu, mulia nama-Mu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini, sebelum kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa saudara, sebelum saya akan mendukung saudara dalam doa, dalam segala permohonan-permohonan saudara, mungkin saat ini ada permohonan khusus yang saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi saudara rindu Tuhan mewujudkannya. Ada kerinduan, ada pergumulan, ada masalah khusus yang sedang saudara alami saat ini. Saya rindu saat ini saudara naikkan kepada Tuhan. Mari mulai ungkapkan kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan, mohonkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa, mulai berkata-kata atas segala kerinduan saudara, permohonan doa khusus saudara di hadapan Tuhan saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang berseru, memohon segala kerinduan mereka di hadapan-Mu. Anak-anak-Mu yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon segala kerinduan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu atas segala kerinduan mereka. Haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu. Bahkan Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang berbeban berat, yang hati mereka sedang berduka, hati mereka sedang terluka, ada masalah dan persoalan hidup yang berat menindih kehidupan mereka, hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu atas segala beban persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban, Tuhan angkat segala persoalan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau jalan keluar bagi segala masalah dan persoalan mereka. Dalam nama Yesus Engkau jadi jalan keluar atas segala kesedihan, duka cita, persoalan yang mereka alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin karena situasi dan kondisi ini, ada saudara yang mengalami keterpurukan ekonomi. Bahkan mungkin ada saudara yang terlilit hutang. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memberi jalan keluar bagi saudara. Mari serukan, ceritakan, ungkapkan keadaan ekonomi saudara saat ini kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Bapa,
Hamba datang kepadamu menopang anak-anakmu dalam pergumulan ekonomi mereka, Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Tuhan tolong anak-anakmu, Bapa. Tuhan yang memberi jalan keluar bagi anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sanggup membangkitkan ekonomi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi anak-anakmu. Tunjukkan ya Tuhan jalan bagi anak-anakmu untuk mereka bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi mereka. Berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar anak-anakmu tetap bekerja keras melakukan yang terbaik, sehingga mereka bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi mereka. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang terlilit hutang saat ini. Tuhan tolong anak-anakmu, Bapa. Tuhan tolong anak-anakmu. Bapa yang baik, Engkau memberi jalan keluar. Engkau memberi petunjuk sehingga anak-anakmu bisa terbebas dari lilitan hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan ekonomi anak-anakmu. Pulihkan ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, supaya setiap ekonomi anak-anakmu bisa bertumbuh kembali, dipulihkan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi segala usaha, bisnis, pekerjaan anak-anakmu. Tuhan kiranya yang bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari saudara, ceritakan kepada Tuhan, angkat kepada Tuhan saat ini keadaan usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara. Mari ceritakan kepada Tuhan keadaannya dan kemudian mohonkan pemulihan daripada Tuhan, mohonkan kemajuan daripada Tuhan, mohonkan kebangkitan daripada Tuhan untuk segala usaha, pekerjaan dan bisnis saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi usaha anak-anakmu, bagi bisnis anak-anakmu, bagi pekerjaan anak-anakmu. Berkati segala bidang usaha yang mereka sedang kerjakan saat ini, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka yang sedang berdagang. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Apapun bisnis mereka, apapun pekerjaan mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup memulihkan usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa bangkit kembali. Bahkan ketika Engkau memulihkan usaha, bisnis dan pekerjaan mereka, bukan hanya ekonomi mereka yang akan bangkit kembali ya Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka bisa menjadi saluran berkat, menolong orang-orang yang susah. Bahkan ya Tuhan, mereka bisa menjadi berkat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan ketika mereka mulai melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pulihkan usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, berkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Berkati mereka sebagai pengusaha dalam nama Yesus. Berikan ya Tuhan inovasi yang baru bagi mereka, berikan kreativitas yang baru bagi mereka dalam mengembangkan segala usaha pekerjaan mereka. Berkati para pengusaha, berkati para petani ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan para petani. Begitu banyak para petani di Indonesia ini Tuhan. Itu sebabnya tolong para petani, tumbuhkan ekonomi mereka, berkati pertanian mereka, apa yang mereka tanam. Biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa panen dari apa yang mereka tanam dengan kelimpahan ya Tuhan. Berkati para petani, Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan bela para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pegawai
dalam bidang apapun mereka. Tuhan campur tangan, bahkan para PNS Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi negara ini. Ajar mereka berintegritas sebagai PNS ya Tuhan, melakukan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua para pegawai, para honoris ya Tuhan, dimanapun dalam bidang apapun yang mereka bekerja saat ini, Tuhan kiranya menolong mereka. Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para buruh ya Tuhan. Dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan bela anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa bagi para medis. Tuhan campur tangan di masa pandemi ini Tuhan. Mereka berada di garda terdepan untuk memerangi virus. Bapa yang baik, berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Berikan imunitas tubuh yang kuat bagi mereka, sehingga mereka terjagai, sehingga mereka terlindungi. Berkati para medis Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa profesi-profesi yang belum disebutkan saat ini, tetapi kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saudaraku, saat ini mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Anggota-anggota keluarga saudara angkat kepada Tuhan. Keadaan keluarga saudara, situasi, kondisi keluarga saudara, bahkan kerinduan saudara terhadap keluarga saudara, mari angkat kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa akan keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri, sanak saudara. Berkati semuanya, biar keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari angkat di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita mau bersepakat berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan harapkan mujizat Tuhan dengan penuh iman saat ini. Dalam nama Yesus, saat ini Bapa, hamba menopang anak-anak-Mu dalam pergumulan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong nyatakan mujizat, nyatakan kesembuhan, nyatakan perkara besar, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun penyakit mereka, kami tangking dalam nama Yesus. Apapun penyakit mereka, kami cabut dalam nama Yesus. Engkau angkat penyakit mereka, Engkau sembuhkan mereka. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengalami hipertensi. Tuhan sembuhkan dari hipertensi dalam nama Yesus. Kolesterol yang tinggi, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit kanker itu ya Tuhan.
Jamah anak-anakmu yang mengalami penyakit ginjal, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya ulurkan tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat, Tuhan kiranya menyatakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan selalu bagi setiap anak-anak-Mu. Kami merindukan mendambakan kesehatan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami kesehatan selalu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bahkan saat ini Bapa, kami rindu berdoa syafaat bersama bagi bangsa kami, bagi negeri kami. Karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi kota kami, bagi bangsa kami. Karena kesejahteraan kota kami, kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia tercinta ini. Jamah Indonesia, pulihkan Indonesia Tuhan. Bawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Itu sebabnya berkati ekonomi bangsa ini. Tingkatkan biar ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya Tuhan. Berkati ekonomi bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menjamin ya Tuhan. Politik di bangsa kami ini juga biar tetap ada dalam keadaan tentram dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati, pulihkan jamah lawat bangsa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemerintahan kami, mereka yang sedang mengemban tanggung jawab untuk membawa bangsa ini ya Tuhan ke arah yang lebih baik, untuk membawa bangsa ini lebih maju. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil rakyat. Berkati mereka semua, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah. Berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Masa pandemi ini begitu banyak tantangan yang dihadapi bangsa kami. Itu sebabnya Tuhan, pulihkan segera bangsa ini Tuhan. Pulihkan pandemi yang terjadi sekarang, biar semua bisa terkendali ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Karena gereja-Mu lah yang menyelamatkan bangsa ini. Gereja-Mu lah yang akan menerangi bangsa ini untuk membawa bangsa ini ke jalan Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu dalam nama Yesus. Berkati Tuhan semuanya untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati semua gereja-gereja, organisasi gereja, berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya jadi alat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami telah menaikkan doa-doa kami bersama. Kami telah sepakat bersama, kami telah bersyafaat bersama. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab doa kami. Kami panjatkan doa kami dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan melalui video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara sudah diberkati saat ini. Dan kalau saudara rindu terus berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, sehingga setiap hari kami menjadi sahabat doa saudara, silahkan berlangganan dengan mengklik tombol subscribe saudara. Lihat tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, saudara sudah berlangganan dengan channel ini, dan setiap hari saudara akan mendapatkan postingan video baru. Dan kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui video ini saudara, dan kalau saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.